Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, setelah mereview setelan hammer ya, ini entah saya upload di hari keberapa saya juga nggak tahu. Ini baru ingat kebetulan ya, masalah chamber terjadi lagi ya. Jadi kembali lagi saya ngomong, saya bukan sok pinter, saya bukan sok bisa. Saya hanya kasihan sama pengguna-pengguna yang lain yang tidak paham servis ya. Ini ada kejadian lagi. Dulu pernah kejadian di pelanggan saya masalah extension valve terjadi bocor hanya gara-gara seal yang kurang sesuai dengan kebutuhannya. Itu pernah terjadi ya, itu pernah ramai itu. Dan ada beberapa drat yang dol juga. Nah, ini terjadi lagi ya. Terjadi di chamber black lava. Black lava ini chamber baru ya. Baru ini sangat mulus, baru. Nah, chamber ini baru. Pemiliknya itu mempunyai teman yang katanya seorang mekanik bengkel. Nah, beliau tuh membeli power plenum dan menyuruh si mekanik itu tadi untuk memasangkan, atau bengkel tadi itu ya untuk memasang seperti itu, karena pemiliknya tidak mungkin ya tidak berpengalaman dalam hal pasang-memasang power plenum. Nah, setelah dipasrahkan ke si bengkel, begitu dicek nggak taunya sudah rusak. Ini threadnya ya, ini parah, coba dicek tuh ya, habis threadnya ini. Ini ya, ini habis threadnya ini. Jadi yang kalah chambernya. Ya, saya tidak menjelekkan, ini hanya sebagai pengalaman saja untuk teman-teman itu supaya lebih hati-hati untuk memilih bengkel, ataupun harus benar-benar yang berpengalaman ya. Sudah sering saya katakan, begitu ini pemiliknya laporan ke saya suruh foto, semua itu dratnya sama sebenarnya, cuman mungkin sewaktu masang awal drat ini tidak pas ke drat pasangannya. Jadi drat ini tidak pas ke drat pasangannya, akhirnya dipaksa ya ini yang terjadi, dipaksa akhirnya rusak di situ. Kalau sudah begini yang rugi siapa? Pemilik juga kan. Nah, sekarang bengkelnya mau tanggung jawab enggak di situ ya. Jadi buat teman-teman ya lebih hati-hati lah, lebih bagus itu, saya lebih suka tuh melihat orang yang mau praktek sendiri, belajar sendiri, tidak malu bertanya, dan orangnya sabar. Kalau dijelaskan itu nurut. Di situ ya, aku lebih suka melihat orang-orang seperti itu. Jadi supaya tidak selalu mengandalkan bengkel. Saya ini bengkel ya. Bukannya saya nggak mau, saya mencari uang, mencari rezeki di bengkel ini. Jika ada orang menyuruh saya ya saya kerjakan, karena saya di situ dapat rezeki ya kan. Tapi saya lebih suka bila ada teman-teman yang lain tuh mau belajar, mau praktek sendiri, bertanya. Ya kalau kalau dekat teman-teman tuh rumahnya dekat sama bengkel yang berpengalaman ya, itu sih mending mungkin daripada ngeluarin uang setiap ada masalah harus lari ke bengkel. Itu lebih baik belajar sendiri, apalagi cuman kejadian kebocoran, bongkar pasang plenum seperti ini hal-hal sepele, hal mudah. Sebenarnya untuk bongkar pasang unit-unit seperti ini ya, kita ngomong bongkar pasang ya. Bongkar pasang servis unit-unit seperti ini, kalau cuman mengatasi kebocoran, memasang lain-lain, itu lebih mudah daripada kita membongkar unit-unit oklek. Lebih mudah, ini lebih simpel. Itu penjelasan saya ya. Jadi saran saya sih lebih baik belajar pelan-pelan, bertanya, praktek, jangan dipaksa. Yang namanya orang belajar, ada kendala ya jangan dipaksa, kita bertanya gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang baru memasang power plenum, ada kejadian, misal nih ya, kita pasang dratnya sudah pas tapi agak srek, itu jangan dipaksa. Jangan lupa ya dibersihkan, dikasih pelumas, itu jangan lupa ya. Jadi jangan dipaksa. Ketika ada merasa nggak enak ya kita cari masalahnya apa. Karena perselisihan drat itu pasti ada. Bisa dari diameternya, bisa di situ ya. Terkadang kita ya contohnya ini drat G setengah. G setengah itu kan diameternya 21. Kalau bikin pasangannya paling enggak 20,8 di situ. Terkadang itu ada yang bikin
21 pas seperti saya. Kadang saya bikin persis karena apa? Sering terjadi itu oblak. Di sini kita bikin 20,8, ternyata di sini lebih dari 21. Akhirnya oblak. Di situ ya. Akhirnya saya ambil tengah-tengahnya. Kadang ini saya bikin 21. Nanti ketika ada kendala agak strike bisa konfirmasi ke saya. Nanti kita kasih tahu caranya. Ini cuman butuh diamplas saja sedikit udah bisa. Di situ ya. Kasihan, jadi ini sebagai pengalaman saja. Ini setelan hammernya yang sudah kita ganti, kita review seperti ini ya. Jadi ini ya, coba cek. Rusak ini nggak bisa dipakai ini. Orangnya minta di dread lagi ke saya, tapi saya agak ragu. Karena saya hitung di sini sudah tipis ya. Ketika sudah kita dread lagi, otomatis dindingnya juga semakin habis. Resikonya jebol, pecah, membahayakan pemakainya. Di situ ya. Oke, cukup apa ya, berbagi pengalaman ini ya. Cukup sekian. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita semua. Kita harus lebih jeli, lebih teliti karena kita membeli chamber itu mahal ya. Bagi saya mahal karena nggak semua orang itu beruang. Terkadang kita untuk beli chamber itu, dalam pengalaman saya, kita harus nyicil, harus ngumpulin uang perlahan-perlahan. Terkadang ada juga yang takut sama istri, sembunyi-sembunyi dari istri. Ada juga yang sampai pinjam uang sana sini. Di situ ya. Sama, saya juga bukan orang berada. Makanya saya tahu. Sebelum saya punya bengkel, dulu juga saya punya pengalaman jelek di bengkel. Dan bengkelnya pun terkenal sampai sekarang. Di situ saya punya pengalaman jelek servis di bengkel terkenal juga pernah. Makanya di situ saya jadikan pembelajaran dan saya ingatkan buat teman-teman yang lain juga. Oke, cukup sekian video kali ini. Salam satu laras, salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.